Malam itu, di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di pedalaman, seorang pria bernama Arman sedang berjalan di hutan gelap. Dia tahu kemana tujuannya. Seorang dukun terkenal dengan ilmu hitam tinggal di sana, dan Arman berniat menemui sang dukun untuk memenuhi keinginannya yang tak terpuaskan. Arman adalah pria tampan dan kaya, tetapi sayangnya, sifatnya yang tamak dan egois membuatnya kesulitan dalam menjalin hubungan yang tulus dengan wanita. Arman telah mendengar tentang pelet dari seorang temannya yang pernah mencobanya. Temannya bercerita tentang bagaimana pelet itu membuat wanita-wanita tergila-gila padanya. Arman pun terobsesi dan memutuskan untuk mendapatkan pelet tersebut. Ia tak peduli dengan konsekuensinya, yang terpenting baginya adalah memuaskan hasratnya. Setibanya di gubuk dukun itu, Arman disambut dengan tatapan tajam dari si dukun. "Apa yang kamu inginkan, anak muda?" tanya sang dukun dengan suara serak. "Aku ingin pelet. Aku ingin wanita-wanita tergila-gila padaku," jawab Arman dengan penuh percaya diri. Sang dukun tertawa kecil, matanya bersinar aneh. "Pelet adalah ilmu yang berbahaya, anak muda. Apa kamu siap menanggung konsekuensinya?" "Aku siap menanggung apapun." "Berikan pelet itu padaku," desak Arman tanpa ragu. Sang dukun mengangguk pelan. Dia kemudian memberikan sebuah botol kecil berisi cairan merah kehitaman. "Gunakan ini dengan bijak. Jangan sekali-kali menyalahgunakannya, atau kamu akan menerima kutukan yang mengerikan," peringat sang dukun. Arman tidak peduli dengan peringatan itu. Ia segera kembali ke desanya, siap memulai hidup barunya dengan kekuatan yang baru dimilikinya. Dengan pelet itu, Arman mulai menggunakannya pada wanita-wanita yang ia inginkan. Satu demi satu, mereka jatuh cinta padanya tanpa alasan yang jelas. Wanita-wanita itu meninggalkan keluarga dan kekasih mereka hanya untuk bisa bersama Arman. Dia menikmati tubuh mereka, memanfaatkan setiap kesempatan untuk memuaskan hasratnya yang tak pernah terpuaskan. Namun, kebahagiaan Arman hanya sementara. Tak lama kemudian, wanita-wanita itu mulai mengalami perubahan aneh. Mereka menjadi lemah, kehilangan semangat hidup, dan akhirnya meninggal dengan cara yang misterius. Namun, Arman tidak peduli. Baginya, mereka hanyalah objek untuk memenuhi nafsunya. Waktu berlalu, dan semakin banyak wanita yang jatuh cinta pada Arman dan kemudian mati dengan cara yang mengenaskan. Kutukan yang sebelumnya diperingatkan oleh sang dukun mulai menunjukkan dampaknya. Arman mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, wanita-wanita yang telah mati datang menuntut balas, wajah mereka pucat dan penuh dendam. Arman mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Setiap malam, mimpi buruk itu semakin nyata. Bayangan-bayangan wanita yang telah mati mulai muncul di sekelilingnya, bahkan saat ia terjaga. Mereka berbisik di telinganya, menuntut keadilan atas kematian mereka. Suatu malam, saat Arman berusaha tidur, bayangan-bayangan itu kembali muncul.
Kali ini, mereka tidak hanya berbisik. Mereka menarik tubuh Arman, mencabik-cabiknya dengan tangan-tangan dingin mereka. Arman berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Tubuhnya terasa seperti terkoyak dari dalam, rasa sakit yang luar biasa menyerang setiap inci tubuhnya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Arman tergeletak di kamarnya. Tubuhnya berlumuran darah, matanya terbuka lebar penuh ketakutan, dan wajahnya penuh dengan luka-luka mengerikan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arman, tetapi desas-desus tentang kutukan dan ilmu hitam mulai menyebar di desa itu. Desa itu kembali tenang, tetapi kenangan tentang Arman dan perbuatannya tetap hidup. Mereka yang mengetahui kisahnya mengambil pelajaran berharga bahwa keserakahan dan penyalahgunaan kekuatan hanya akan membawa kehancuran. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Arman dan kutukan yang menimpanya menjadi legenda yang dituturkan dari generasi ke generasi. Desa itu tampak tenang di permukaan, tetapi di bawah ketenangan tersebut, ketakutan dan kewaspadaan terhadap ilmu hitam terus tumbuh. Setiap kali seorang anak beranjak remaja, mereka akan diingatkan tentang nasib Arman agar tidak tergoda oleh godaan kekuatan gelap. Namun, meskipun desa itu sudah berusaha mengubur masa lalu, bayangan dari peristiwa mengerikan itu tetap saja muncul. Pada malam hari, beberapa penduduk desa mengaku melihat sosok wanita-wanita dengan wajah pucat berkeliaran di sekitar rumah-rumah tua. Mereka percaya bahwa roh-roh wanita yang telah mati karena Arman masih menghantui desa, mencari kedamaian yang tak pernah mereka dapatkan. Suatu hari, seorang penyelidik paranormal bernama Dimas datang ke desa tersebut. Dimas telah mendengar cerita tentang kutukan Arman dan ingin mengungkap kebenaran di balik legenda itu. Dengan latar belakang ilmu mistis yang kuat, Dimas yakin bisa membantu para roh yang terperangkap dan membawa kedamaian bagi desa tersebut. Dimas mulai dengan mewawancarai penduduk desa, mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Banyak yang enggan berbicara, takut akan kutukan yang mungkin bangkit lagi. Namun, seorang wanita tua bernama Maksiti akhirnya bersedia berbicara. Maksiti adalah saksi hidup dari kejadian yang menimpa Arman dan wanita-wanita itu. Dia menceritakan dengan rinci bagaimana Arman menggunakan pelet untuk memikat para wanita dan bagaimana mereka mati satu persatu dengan cara yang mengerikan. Dengan informasi dari Maksiti, Dimas memutuskan untuk mencari gubuk dukun yang memberikan pelet kepada Arman. Gubuk itu terletak jauh di dalam hutan, tersembunyi dari pandangan manusia. Dimas berangkat sendirian, membawa peralatan mistisnya untuk berjaga-jaga. Setibanya di gubuk, Dimas merasakan aura gelap yang sangat kuat. Gubuk itu tampak tua dan terabaikan, tetapi di dalamnya, dia menemukan berbagai barang yang berkaitan dengan ilmu hitam. Dimas juga menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan mantra-mantra dan ramuan-ramuan berbahaya. Di antara halaman-halaman buku itu, Dimas menemukan catatan tentang pelet yang digunakan oleh Arman. Dimas memutuskan untuk melakukan ritual pemurnian di gubuk itu,
berharap bisa menghapus kutukan yang masih tersisa. Namun, saat ritual sedang berlangsung, dia mulai merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Bayangan-bayangan wanita mulai muncul di sekelilingnya, dengan tatapan penuh dendam. Dimas tahu bahwa dia harus menyelesaikan ritual ini, atau kutukan itu akan semakin kuat. Dia mulai mengucapkan mantra-mantra pemurnian dengan lantang, sementara bayangan-bayangan itu mendekat dengan cepat. Dalam kondisi terdesak, Dimas menggunakan semua ilmu yang dia miliki untuk melindungi dirinya dan mengusir roh-roh tersebut. Pertarungan itu berlangsung sengit. Dimas berusaha keras untuk tetap fokus meski dihantui oleh bayangan-bayangan mengerikan. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada ilmunya, akhirnya Dimas berhasil menyelesaikan ritual pemurnian. Cahaya terang memancar dari gubuk itu, mengusir semua bayangan gelap yang menghantui tempat tersebut. Setelah ritual selesai, kehadiran gelap di desa itu perlahan-lahan menghilang. Para penduduk desa mulai merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sejak tragedi Arman. Dimas kembali ke desa dengan membawa kabar baik bahwa kutukan telah dihapuskan dan para roh telah tenang. Maksiti dan penduduk desa lainnya berterima kasih kepada Dimas atas keberaniannya. Mereka mengadakan upacara kecil untuk menghormati para wanita yang telah menjadi korban Arman dan mendoakan agar mereka menemukan kedamaian di alam baka. Cerita tentang Arman kini menjadi pelajaran berharga tentang bahaya ilmu hitam dan keserakahan manusia. Desa itu kembali hidup dalam ketenangan, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan tragedi yang pernah terjadi. Mereka belajar untuk hidup dengan penuh kewaspadaan dan menghormati alam serta kekuatan yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Dimas kembali ke kotanya, membawa pengalaman berharga tentang bagaimana kejahatan dan kegelapan bisa dilawan dengan keberanian dan ilmu yang benar. Dia tahu bahwa tugasnya belum selesai, masih banyak tempat yang membutuhkan bantuannya. Tetapi, untuk saat ini, dia merasa puas telah membawa kedamaian ke desa kecil itu. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.